Jessica. Sagara juga ikut menatap perempuan itu. Apa ini Jessica yang menjual Nadira dulu? Batinnya. Nadira. Apa kabar? Jessica langsung berlari dan memeluk Nadira. Dari kejauhan tadi Jessica sudah mengenali Nadira. Sejujurnya malas sekali bertemu Nadira. Lebih tepatnya, Jessica benci melihat Nadira masih hidup. Padahal beberapa tahun yang lalu dikabarkan Nadira meninggal karena bunuh diri. Ternyata cuma hoaks. Aku kangen banget sama kamu. Nadira langsung melepas pelukan Jessica. Kalian saling kenal? Tanya Sonia, mewakili pertanyaan semua orang di sana yang juga penasaran dengan hubungan Nadira dan teman Sonia ini. Iya, kami teman dari desa. Kami sama-sama merantau ke kota. Tapi sayangnya nasibku tidak sebaik Nadira. Nadira bisa menikah dengan CEO kaya raya. Sedangkan aku masih jomblo sampai sekarang, ucap Jessica sambil tersenyum manis, senyuman yang terlihat polos dan mengundang rasa iba. Jessica sangat pandai memainkan ekspresi. Orang-orang yang tidak mengenal sifat aslinya, akan mengira Jessica adalah perempuan yang baik, lugas, dan lemah lembut tak berdaya. Namun aslinya, seperti ada jelmaan iblis yang bersemayam di tubuhnya. Nggak usah sok kenal sok akrab lo. Jauh-jauh dari istri gue, Sagara mendorong Jessica agar posisinya berjarak dari Nadira. Aduh, Jessica agak terhuyung. Sagara, tegur Natasha, tidak baik kasar begitu. Dia teman istri kamu loh. Bukan teman, Ma. Tapi musuh. Saat itu juga Jessica langsung berkaca-kaca. Nadira, apa yang kamu katakan sama suami kamu sampai dia terlihat sebenci itu padaku? Oh apa gara-gara masa lalu? Dulu kita bersahabat dari desa dan sama-sama ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi sayangnya, kita dijebak. Dan kita dijadikan pelacur di klub malam. Apa itu pelacur? Hoam, tanya Samudra sambil menguap. Dia mengantuk tapi tidak bisa tidur karena di sini sangat berisik. Kosakata bahasa Indonesianya masih terbatas. Termasuk kata pelacur itu. Samudra tidak tahu jadi dia bertanya. Apalagi itu menyangkut mominya. Samudra harus tahu segala hal tentang momi, karena Samudra sayang sama momi. Cek, Prayoga berdecak kesal. Obrolan mereka telah menodai telinga cucunya. Bukan apa-apa, sayang. Pembicaraan ini sangat tidak penting. Ayo pergi sekarang, ajak Prayoga sambil berjalan duluan. Natasha juga mengikuti suaminya. Sementara Sagara masih ada di sana. Sebenarnya dia juga sudah tidak sabar ingin pulang. Tapi Sagara merasa perlu memperingatkan perempuan ini. Jangan pernah muncul di depan istri gue. Lo bukan teman istri gue dan nggak usah ngaku-ngaku jadi temannya lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Jessica, Sagara merangkul pundak Nadira dan membawanya pergi dari sana. Karena kalimat Sagara tadi bukan permintaan, tapi ancaman, yang satu-satunya jawaban Jessica adalah menurutinya, jika tidak, maka bisa dipastikan hidup Jessica tidak akan tenang. Papi ayo pulang. Aku ngantuk. Aku mau tidur sambil dipeluk papi, ucap Daisy sambil mengucek-ngucek mata dan beberapa kali menguap. Iya, kita pulang. Roger mencium pipi putrinya, lalu bertos ala cowok dengan Hiro dan pergi dari sana. Cempaka juga tampak bergelendotan manja di lengan suami Roger. Mereka adalah sepasang suami istri yang romantis. Kehidupan percintaan Roger sangat lancar dibandingkan dengan Hiro dan Sagara. Sedangkan Hiro, Sonia dan Jessica masih ada di sana. Kita juga pulang. Hiro menggenggam tangan kanan Sonia. Namun tangan kiri Sonia ditahan Jessica. Sonia langsung mengerti kode dari Jessica. Kalau sampai Sonia menolak kode itu, Jessica pasti akan membongkar rahasianya. Kak, Jessica juga pulang sama kita ya? Memangnya dia nggak punya rumah sampai pulang dengan kita? Bukan gitu, Kak. Aku yang ajak dia ke sini jemput kakak. Jadi, udah tanggung jawabku anterin dia pulang juga. Jessica langsung memanfaatkan momen itu.
Menampilkan wajah semelas mungkin, tapi juga tetap kelihatan tegar. Sonia, kayaknya aku pulang sendiri aja deh. Nggak apa-apa kok. Terima kasih kamu udah nawarin mau anterin aku pulang. Dan untuk Kak Hiro, kenapa kakak tiba-tiba jadi ketus begini padaku, padahal beberapa kali kita bertemu, kakak selalu baik. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Jessica tersenyum sendu. Dia bisa membuat sejenis senyuman dan ekspresi wajah yang bisa membuat lawan jenisnya merasa prihatin. Kak Hiro boleh membenciku. Tapi tolong jangan melarangku berteman dengan Sonia. Dia satu-satunya teman terbaikku. Aku nggak punya teman setulus dan sebaik Sonia. Dia selalu ada saat aku butuh. Dan sebaliknya, aku juga selalu ada saat dia butuh. Kami sudah 6 tahun berteman. Tolong, jangan pisahkan kami. Jessica menggenggam tangan Sonia lembut sambil mengusap punggung tangannya dan menatap lekat kedua bolanya. Sonia sampai bingung sendiri. Ekspresi Jessica terlihat meyakinkan seolah Sonia memang teman terbaiknya. Tapi kenyataannya, Jessica sangat kejam. Memeras, mengancam, meneror bahkan melukainya secara fisik. Namun, karena saking kuatnya manipulasi Jessica, Sonia sampai mengira Jessica sudah berubah dan benar-benar menganggapnya sebagai teman. Jessica, gak apa-apa, aku pulang sendiri nanti aku pesan ojek online, bye-bye. Jessica memeluk Sonia sebentar, lalu melempar senyum pada Hiro dan bergegas pergi dari sana sambil melambaikan tangan. Nanti kita ketemu lagi, Sonia, Jessica melambaikan tangan dengan ceria. Sampai sosoknya menjauh dan menghilang, Hiro terus menatapnya. Gadis itu terlihat tidak seperti orang jahat. Atau itu hanya topengnya. Kakak jangan ketus gitu dong sama Jessica. Ketus? Kapan kakak ketus? Kakak cuma nyuruh dia pulang sendiri. Iya, tapi ekspresi sama nada suara kakak sangat dingin. Jadi, kakak harus tersenyum lebar, sambil hahaha di depan Jessica gitu. Sonia terkekeh melihat ekspresi kesal abangnya. Ya nggak gitu juga sih. Pokoknya kakak harus baik sama Jessica. Kalau misal nggak baik ya minimal jangan galak. Sonia melingkarkan tangan di lengan Hiro dan bergelendotan manja di lengannya. Ayo pulang, aku udah kangen sama kakak. Tapi kakak mau pulang kemana, ke rumah mama papa, apartemen atau ke rumah kakak sendiri? Ya ampun, aku baru sadar kakak punya banyak tempat tinggal. Apartemen aja. Sebentar lagi kita sampai rumah, ucap Prayoga sambil mengusap rambut cucunya yang tiduran di pangkuannya. Tubuh Samudra tidak kecil lagi. Sudah cukup berat. Tapi Prayoga sama sekali tidak keberatan sepanjang jalan memangku cucunya. Samudra juga tampak lelap dan nyaman dengan pipi bersandar di dada Prayoga. Ucul banget Ci, Prayoga menekan-nekan jari telunjuknya ke pipi Samudra. Sayang banget opa nggak bisa lihat perkembangan Samudra dari bayi. Saat bayi dia pasti menggemaskan sekali. Perasaan dulu kamu ingin Samudra digugurkan. Bisa tidak, yang lalu itu tidak perlu dibahas lagi. Kalau Samudra dengar dia bisa marah sama aku, bisik Prayoga pada istrinya yang duduk di sebelahnya. Prayoga dan Natasha semobil sementara Sagara dan Nadira di mobil depan. Aku menyesal. Aku akan perbaiki kesalahanku. Memperbaiki kesalahan dengan Samudra kan? Lalu dengan Nadira. Kamu sudah pernah minta maaf. Maaf. Untuk apa aku minta maaf? Toh Nadira juga sudah kembali. Dia pasti nggak butuh maaf dariku. Dari mana kamu tahu Nadira nggak butuh maaf dari kamu? Ya kalau Nadira belum memaafkanku, tidak mungkin dia mau pulang ke sini. Dia pasti lebih memilih tinggal dengan keluarga angkatnya. Pa. Natasha menahan diri untuk tidak mengeluarkan cubitan mautnya, yang menyusul Nadira ke sana. Siapa yang memperjuangkan dia mati-matian agar kembali pulang bersama kita? Siapa yang membujuk keluarga Tamiko agar melepaskan Nadira? Siapa? Kamu. Ya Sagara. Nah itu tahu. Sagara yang berjuang mati-matian. Sedangkan kamu
kamu melakukan apa sampai Nadira memaafkan kamu? Minimal usaha dikit lah. Yuch, Samudra melenguh dan menggosok-gosok telinganya, mungkin merasa berisik. Prayoga langsung menepuk-nepuk punggung cucunya, sembari melirik tajam istrinya. Diam. Natasha menghela nafas panjang, tidak bermaksud mengganggu tidur cucunya. Tapi Natasha merasa perlu membicarakan masalah permaaf-maafan ini dengan suaminya. Nadira mungkin sudah memaafkan, tapi perasaannya akan lebih lega jika Prayoga meminta maaf secara langsung. Sekian menit perjalanan akhirnya mereka tiba di rumah. Rumah Sagara dan Nadira. Nadira hendak turun dari mobil. Sayang, tunggu. Sagara buru-buru keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk istrinya. Welcome home, my beauty wife. Sagara membungkukkan badan dan melipat tangan di depan perut ala-ala pengawal kerajaan. Astaga. Nadira tak tahan untuk tidak tertawa. Ada-ada saja tingkah suaminya ini. Kadang agak berlebihan tapi tidak dipungkiri Nadira merasa senang. Ayo, Sagara mengulurkan tangan dan dengan senang hati Nadira meraih tangannya. Perlahan turun dari mobil, Nadira mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rumah ini masih sama seperti dulu 6 tahun yang lalu sebelum Nadira pergi. Semuanya masih sama. Eksterior dan interior rumah tidak ada yang berubah. Sengaja, karena aku tidak ingin menghilangkan detail rumah ini. Karena setiap kotak lantai, setiap goresan dinding, dan setiap udara yang aku hirup, ada kenangan tentang kamu. Padahal aku cuma beberapa bulan di sini. Nggak banyak kenangan tentang kita. Terus yang kamu ingat tentangku itu bagian mananya? Sagara terkekeh, waktu kamu ngambek dan menghentakkan kaki masuk ke dalam kamar setelah kita bertengkar. Waktu kamu tidur memunggungiku saat aku telat pulang kerja. Terus waktu kamu keluar masuk ruang kerjaku mencari perhatian karena aku sibuk kerja. Yang paling legend dan selalu aku ingat. Kamu sengaja mengeraskan alat-alat masak, sampai ada bunyi suara kelontang-kelontang saat aku tidak mau makan. Mas, stop dulu. Itu kok kayaknya aibku semua ya? Sagara tertawa. Menarik istrinya dalam pelukan dan menghujaninya dengan ciuman. Nadira memejamkan mata menikmati setiap serbuan cinta suaminya. Wait, aku lupa. Sagara mendadak panik. Lupa apa, Mas? Anak kita mana? Samudra di mana? Sagara langsung heboh dan mengecek ke dalam mobil. Apa ketinggalan di bandara? Satu itu juga tawa Nadira pecah. Mas, hahaha, Nadira masih ngakak, Samudra sama opa sama omanya. Di mobil belakang, ya ampun kamu ini. Oh iya, astaga, Sagara menepuk jidat. Biasanya kemana-mana mereka selalu bertiga. Mendadak tadi tidak ada Samudra. Jelas Sagara panik dan mengira anaknya ketinggalan. Mobil yang bawa Prayoga, Natasha dan Samudra tiba di halaman rumah. Prayoga dan Samudra sama-sama turun dari mobil. Turunkan aku opa. Aku tidak ngantuk lagi. Dengan berat hati Prayoga menurunkan cucunya. Ah, jika bisa Prayoga berharap Samudra kecil begini saja. Prayoga masih ingin terus menggendongnya. Mommy, Daddy. Hai, sayang, Sagara mengacak rambut putranya. Aku bosan tidur terus. Aku mau main tapi aku mau makan dulu. Soalnya aku lapar. Samudra mendekat pada Sagara dan memeluk kakinya. Tiba-tiba saja dia juga menaikkan kakinya dan melingkar di kaki Sagara. Sekarang posisi Samudra seperti koala yang sedang memeluk pohon. Kamu ngapain sih? Sagara terkekeh. Random sekali tingkah putranya ini. Aku bosan Daddy. Ayo, ini rumah Mommy sama Daddy. Samudra pasti ingin berkeliling rumah kan? Ajak Nadira. Samudra mengangguk penuh semangat. Jika diibaratkan dengan baterai Samudra ini selalu full power. Kadang Nadira sampai kewalahan menjaga putranya. Benar-benar super aktif. Jadi ini rumah Mommy sama Daddy sebelum Daddy berangkat ke laut ya. Terus Mommy tinggal di rumah kakek Antonio sama Uncle Joe sampai Daddy pulang menjemput Mommy.
Tanya Samudra. Sepertinya kata melaut, pelaut dan laut sangat membekas di kepala Samudra. Apapun selalu dia sangkut pautkan dengan laut. Kesalahan Nadira juga membercandai Samudra soal dedinya pergi ke laut. Sekarang, mau menarik kata-katanya juga percuma. Cucu Opa pintar sekali. Bagaimana bisa kamu sepintar ini? Opa sangat bangga. Prayoga menatap Samudra dengan mata berbinar-binar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi wajar sih kamu sangat pintar. Karena ada gen keluarga Erlangga, keluarga dedimu, yang mengalir di darahmu. Samudra menatap kakeknya. Apa itu Erlangga? Aku pintar karena aku anaknya Momi. Kalau aku bukan anaknya Momi, aku pasti tidak pintar. Jawaban Samudra langsung membungkam mulut Prayoga. Seketika kicep. Sementara Natasha dan Sagara menahan tawa. Kadang-kadang si bapak-bapak tua satu ini memang kelewat narsis. Syukurin dapat ultimatum dari cucunya sendiri. Iya, kamu pintar karena Momi kamu juga, tidak mau dimusuhi cucunya. Prayoga tidak mau berdebat. Mengiyakan saja semua yang cucunya katakan. Ya udah ayo masuk, tunggu apa lagi, ajak Natasha. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah, begitu membuka pintu. Welcome home. Sambutan meriah dari Emma, Derek dan Jasmine menyambut mereka. Ada juga suara terompet dan taburan konfeti dari pembantu, tukang kebun, sopir dan satpam. Mereka juga membuat banner bertuliskan Welcome Home Little Family, Sagara Samudra Nadira. Sambutan meriah ini membuat Nadira terharu dan berkaca-kaca. Bu Emma. Nadira berlari kecil dan menghamburkan diri memeluk ibunya. Begitu juga Bu Emma yang membalas erat pelukan putrinya, putri cantik yang telah lama hilang dan kini akan kembali lagi di sisinya untuk selamanya. Tadi malam saat Natasha menelpon dan memberitahu Sagara berhasil membawa Nadira dan Samudra pulang, tangis Emma pecah. Mungkin ada sekitar 1 jam Emma nangis non-stop, saking bahagianya. Lalu Emma berkoordinasi dengan semua pegawai di rumah ini untuk menyambut kepulangan mereka. Selamat kembali lagi, nak. Ibu berdoa semoga setelah ini kebahagiaan akan selalu menyertaimu. Semoga tidak ada lagi kesedihan dan perpisahan. Amin. Emma melepas pelukan dan mencium kening Nadira. Memejamkan mata, Nadira menghayati kasih sayang Emma melalui kecupan ini. Dedi. Samudra memberi kode agar dedinya menunduk. Iya, aku lapar. Bisa kita makan dulu. Terus pelukan sama ciumannya ditunda nanti. Sagara mengulum senyum, menahan diri untuk tidak menyemburkan tawa. Apalagi saat melihat wajah putranya sangat melas sekali. Kelihatan sekali kelaparan. Iya ayo makan. Sagara menggenggam tangan putranya. Selain menyiapkan penyambutan yang luar biasa meriah ini, aku harap Bu Emma juga menyiapkan sarapan yang lezat. Samudra. Maksudnya aku sangat lapar Bu Emma. Tentu saja, Tuan. Mari kita ke ruang makan. Mereka semua pun menuju ke ruang makan. Benar saja, sesampainya di sana ada aneka macam makanan yang tersaji. Ruang makan yang dipenuhi dengan aneka macam hidangan yang menggoda selera. Meja makan utama terhampar penuh dengan hidangan yang diolah dengan sempurna. Daging panggang yang garing dan saus yang kaya rasa, pasta lezat dengan saus tomat yang melimpah, serta hidangan laut segar yang menggoda selera, semuanya tersaji dengan nikmat. Di meja lainnya, terdapat sejumlah hidangan penutup dan camilan yang sangat menggiurkan. Kue-kue lembut dengan hiasan beraneka warna. Es krim lezat dengan berbagai pilihan topping. Dan coklat cair yang siap untuk dicocol menjadi daya tarik tersendiri. Semua itu membuat siapapun yang melihatnya tidak sabar untuk mencicipi setiap hidangan yang disajikan. Bu Emma juga sudah mendekorasi ruang makan ini sedemikian rupa, sehingga tampilannya menjadi mewah dan nyaman. Aroma bunga-bunga segar menambah bagus. Bu Emma juga sudah menghias ruang makan ini dengan rapi dan indah. Meja makan yang dilapisi dengan kain putih bersih, piring-piring cantik,
serta peralatan makan yang berkilauan menambah sentuhan elegan pada ruangan. Aroma bunga-bunga segar yang tersebar di sekitar ruangan semakin menambah kesan indah dan menyegarkan. "Kamu bergadang semalaman untuk menyiapkan ini?" tanya Natasha. "Bukan hanya saya, Nyonya. Tapi juga semua art di rumah ini." Natasha mengangguk. Sejak dulu sampai sekarang kerja Emma tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar totalitas. Juga punya ide-ide kreatif. Dan yang paling penting peka. Emma selalu inisiatif sendiri bahkan sebelum disuruh. Natasha beruntung memiliki sahabat sekaligus orang kepercayaan seperti Emma. "Ayo makan," sorak Samudra riang. Mereka pun duduk di kursi masing-masing. Di meja ujung ada Prayoga. Deretan kanan ada Samudra, Nadira dan Sagara. Deretan kiri ada Natasha, Jasmine dan Derek. "Aku mau ini, itu juga, sama itu juga." Samudra menunjuk berbagai makanan saat Nadira mengambilkan piring untuknya. Prayoga terkekeh, "Makan yang banyak, cucuku." Nadira sibuk mengambilkan makanan untuk putranya sedangkan yang lain juga sibuk mengisi piring mereka masing-masing. "Sedikit-sedikit dulu ya lauknya. Sayang kalau tidak habis," ucap Nadira sambil meletakkan piring di depan putranya. "Kenapa cuma sedikit? Lauk di sini ada banyak." "Terserah Samudra ingin makan seberapa banyak. Kakek ambilkan lagi ya." Prayoga mengambil lebih banyak lauk dan meletakkan ke piring Samudra. Samudra langsung bersorak senang. "Terima kasih Opa." "Sama-sama, sayang." Nadira kembali duduk di kursi. Tarikan nafasnya terdengar berat. Bukan tanpa alasan Nadira melarang Samudra mengambil lauk terlalu banyak. Nadira hanya ingin Samudra belajar menghargai makanan. Tapi Papa Prayoga sepertinya tidak menangkap maksud Nadira dan mengira Nadira melarang Samudra makan. "Nanti, aku tegur Papa," bisik Sagara sambil meremas tangan Nadira di bawah meja. Nadira mengangguk, saat menatap ke arah piringnya ternyata sudah nadi dan lauk kesukaannya. "Ini kamu. Siapa lagi yang seperhatian ini kalau bukan suamimu?" Nadira tersenyum, "Terima kasih, Mas." "Sama-sama, my love." Mereka pun lanjut makan, menikmati sarapan yang sangat lezat ini. Tak banyak obrolan antara mereka. Semuanya terfokus pada Samudra. Apa yang Samudra mau, apa yang Samudra lakukan. Pokoknya hanya seputar Samudra. Tahta cucu pertama memang sekuat itu. Kehamilan kedua Nadira yang keguguran, Nadira dan Sagara sepakat untuk tidak memberitahu keluarga besar. Biarlah itu menjadi rahasia mereka. Jika sampai tahu cucu keduanya meninggal, Prayoga bisa heboh dan mengibarkan bendera perang dengan Antonio. Di tengah momen mereka menikmati dessert setelah menikmati menu utama, tiba-tiba Prayoga menceletuk. "Jasmine, kamu harus lebih akrab dan sering main dengan Samudra, hitung-hitung sebagai pancingan supaya kamu cepat hamil," ucap Prayoga. Seketika Nadira dan Sagara merasa tidak enak. "Iya, Pa," jawab Jasmine sembari tersenyum. "Terus kamu juga tanya-tanya sama Nadira. Bagaimana pola makan, jadwal bersama suaminya, dan pindah saja konsultasi ke dokter kandungan Nadira. Supaya kamu cepat hamil. Umur Derek sudah tidak muda lagi, dia juga ingin segera punya anak." Nadira dulu kalau tidak salah cuma sekali langsung hamil, masa kamu berkali-kali belum hamil juga? Lebih giat lagi usahanya. "Iya, Pa." Lagi-lagi Jasmine hanya bisa menganggukkan kepala sambil tersenyum meskipun hatinya sakit luar biasa. Jika bisa, Jasmine juga ingin segera punya anak, tapi bagaimana kalau Tuhan belum menakdirkan? "Ini, Mbak." Nadira memberikan secangkir teh hangat untuk Jasmine. Setelah makan tadi Nadira mengajak Jasmine berbicara di gazebo rumah. "Soal ucapan Papa yang tadi, aku minta maaf ya." "Kenapa minta maaf? Bukan salah kamu Nadira. Kenyataannya sampai sekarang aku memang belum hamilkan." "Iya, Mbak. Aku akan selalu berdoa untuk Mbak Jasmine dan Kak Derek semoga kalian cepat diberi momongan."
Terima kasih, oh ya boleh minta saran bagaimana caranya supaya cepat hamil? Apa ada maaf agak personal, tapi itu. Posisi tertentu saat kamu berhubungan intim dengan Sagara.